Orang baru. Aku akan berangkat, bermainlah sepuasnya. Tapi tetap tahu batasan, ucap Sebastian saat akan meninggalkan istrinya di sana. Beritahu aku jika akan pergi kemanapun. Aku paham, Mas, ucap Nana melingkarkan tangannya di pinggang sang suami. Pinggang Sebastian adalah bagian yang disukai Nana, sangat ramping dan berotot di saat bersamaan. Apalagi jika Sebastian sudah memakai gesper, Nana sangat menyukainya, tapi dia tidak akan mengakuinya. Dan Epe, iya tuan, jika ada yang bertamu ke sini jangan diizinkan, apalagi jika rekan bisnisku. Baik tuan, jaga dia. Baik tuan, aku berangkat, oke? Saat Sebastian hendak mendekat untuk mencium Nana mendorong kembali bibir suaminya dengan telunjuk. Kenapa? Tanya Sebastian merasakan penolakan. Nana menarik napas dalam, ini bukan tontonan. Dan saat menyadari hal itu, Hans yang sebelumnya menunggu di luar mobil langsung masuk. Begitu juga dengan Epe yang menyimpan bekal makanan majikannya di meja, kemudian dirinya masuk ke dalam. Nah, sekarang sudah bebas, bisa kau menciumku sayang? Aku malas berjinjit. Oke, baiklah. Sebastian menunduk dan memberikan ciuman di bibir istrinya. Jangan lupa beritahu aku jika akan pergi kemanapun. Aku akan berangkat setelah kepergianmu. Secepat itu, Nana mengangguk. Rumah sudah beres, aku ingin keluar. Baiklah, bawa satu bodyguard. Baik, jangan lupa bekalnya. Astaga, aku mau bawa bekal. Nana melambaikan tangannya saat suaminya itu pergi bekerja. Dia kemudian masuk dan kembali menemui Epe. Ayo bersiap Epe, kita akan melakukan rapat tentang agenda hariku. Baik Nyonya, Nana hanya perlu memakai kardigan, dia sudah siap untuk berkeliling. Ayo Epe, suruh Tom yang membawa mobil. Baik Nyonya. Nana dan Epe duduk di bangku belakang, sementara sang supir sekaligus bodyguard itu menyupir. Kau tahu kemana tujuan kita? Saya melihat beberapa tempat menarik untuk berbelanja, ini pilihannya. Ini toko bahan makanan, barang antik, atau buku. Semuanya memiliki rating yang bagus. Nana tersenyum. Ayo kita menjelajah. Panas terik, Sebastian telah berdebat dengan petinggi lain di perusahaan ini. Beruntung dirinya memiliki saham paling banyak, yakni 51%. Sebastian tidak pernah menjual saham untuk orang lain melebihi miliknya. Karena jika mereka semua bersatu, dirinya bisa-bisa tersudutkan suatu saat. Itu keputusan akhir, kita akan menghentikan kerjasama dengan Art Making Industry, ucap Sebastian keluar dari ruangan itu. Bahkan, dalam ruangan ber-AC dia berkeringat karena amarahnya. Ayahnya memberinya tugas di mana perusahaan hampir saja kehilangan uang cukup banyak. Sambil berjalan, Sebastian tertawa tidak percaya. Aku tidak percaya mereka bekerja sama dengan pabrik mesin itu untuk keuntungan mereka sendiri. Kejaksaan sudah mulai menyelidikinya, Tuan. Mereka akan ada di pihak kita, ucap Hans. Bagaimana bisa Arnold membayar mahal untuk mesin yang memiliki kualitas buruk, lalu uangnya mereka buat untuk bersenang-senang? Kurasa pemecatan mereka harus dilakukan setelah mereka menerima dakwaan, agar media juga bisa melihatnya. Kita akan lakukan itu, ucap Sebastian menghentikan langkahnya saat melihat seorang wanita yang berada di luar ruangannya, tepatnya di meja sekretaris. Siapa itu, Hans? Saya lupa memberitahu Anda, Tuan. Itu adalah sekretaris kiriman Tuan Arnold untuk Anda. Tapi aku memilikimu untuk melakukan hal-hal itu. Saya yakin Anda ingin saya memastikan mereka di penjara. Jadi saya tidak bisa berada di sekitar Anda selama 24 jam, ucap Hans. Kemudian dia melanjutkan, terlepas dari itu, dia adalah sepupu saya. Sepupumu? Jangan khawatir, dia bisa dipercaya, Tuan. Baiklah, asal dia tidak berada di pihak Arnold, dia akan bekerja untukmu. Sebastian kembali melanjutkan langkahnya, membuat wanita berusia 30-an itu menyadari keberadaan majikan barunya. Halo Tuan, saya Jenny, asisten Anda. Halo Jenny, kuharap kau tidak melakukan apapun selain sesuai perkataanku saat bekerja. Tentu Tuan, saya akan melakukan yang terbaik. Kemudian Sebastian masuk lebih dulu meninggalkan Hans dan Jenny di sana. Wah, dia memang menakutkan. Lakukan yang terbaik dan jaga jarak darinya. Jika aku tidak mempercayaimu, kau tidak akan aku suruh mengabdikan diri padanya. Aku paham, akan aku lakukan yang terbaik. Aku ada di pihak kalian. Rahasia. Dalam perjalanan, Nana tidak henti-hentinya menceritakan ide yang dia miliki untuk membuka usaha yang akan dia tekuni nantinya. Nana sangat antusias dan Epe melihat itu. Membuatnya bertanya untuk kembali memastikan pada majikannya, Nyonya, apakah Anda tidak ingin melanjutkan pembelajaran Anda? Nana terdiam, aku rasa sudah cukup. Kenapa, bukankah Anda masih ingin menguasai bahasa asing lainnya? Ya, tapi aku rasa bahasa Inggris cukup, aku tidak akan berkeliling dunia. Maksudnya bukankah bahasa internasional itu bahasa Inggris? Tanya Nana.
yang mana membuat EP mengangguk. Dia hanya merasa kalau bakat majikannya itu disia-siakan, mengingat kalau Nana sangat mudah dalam mengingat dan menghafal. Aku ingin punya bisnis sendiri, uang tidak akan beranak dengan sendirinya bukan? Tanya Nana. EP mengangguk membenarkan, aku ingin membuat bisnis. Sebastian memberikan jatah cukup banyak untuk uang bulanan. Aku harus mencari akal supaya uang itu berputar. Nana menarik napas dalam, tapi aku tidak ingin semua difasilitasi oleh Sebastian. Aku ingin belajar mandiri. Bagaimana kalau Nyonya mencoba berjualan online? Saran EP. Online? Apa yang aku bisa jual? Mungkin sebaiknya hari ini kita pergi ke berbagai toko terkenal itu dulu sebelum memutuskan untuk menjual apa, Nyonya? Nana pun mengangguk setuju. Ayo pergi ke toko barang antik yang kau katakan itu. Baik Nyonya, ucap EP kemudian mengatakannya pada supir yang membawa mereka pergi. Dan saat berada di perjalanan, Nana mendapatkan telepon dari suaminya. Halo mas, sayang kau masih di perjalanan? Nana mengangguk. Iya, hati-hati di jalan, aku akan bekerja lagi. Sampai jumpa, kabari aku jika sudah sampai di tempat tujuan. Baik. Telepon kembali terputus yang mana membuat Nana dan EP bertatapan dengan penuh keheranan. Ini bukan pertama kalinya Sebastian menelpon hari ini, dia benar-benar mengkhawatirkan istrinya. Tuan sepertinya sangat mengkhawatirkan Anda Nyonya. Tentu saja karena aku istrinya. Apa kau pikir dia akan mencemaskan istri orang lain? EP yang sudah mulai terbiasa dengan kata-kata tajam yang dilontarkan oleh Nana itu hanya terdiam sambil menahan senyumnya. Sebastian tersenyum melihat foto-foto yang dikirimkan oleh Nana. Dia bahagia melihat istrinya juga senang, dan dia bekerja untuk istri dan anaknya kelak. Karena yang ditakuti oleh Sebastian adalah dirinya yang tidak berumur panjang, dan anak pertamanya perempuan. Jadi dia menyiapkan semua ini. Sebastian tersenyum, sampai akhirnya ada notifikasi masuk yang menunjukkan bahwa dirinya harus melakukan perawatan pertamanya. Dia menghela napasnya dalam saat Hans ikut mengirim pesan mengingatkan. Membuat Sebastian menelponnya. Halo Hans, iya tuan. Aku tidak ingin melakukannya sekarang. Saya sudah memberitahukan Jenny. Apa? Kenapa kau melakukan itu? Ini rahasia kita. Dia pintar dalam kedokteran. Dan dokter yang akan Anda temui adalah ibunya. Oh astaga, dia saudarimu? Tanya Sebastian tidak percaya. Ini yang terbaik sebelum semuanya bertambah parah tuan. Baiklah, apakah ini akan lama? Anda akan pulang terlambat? Sebastian menghela napasnya dalam. Dia menutup telepon setelah dipastikan kalau dirinya tetap harus pergi. Yang mana membuat Sebastian terpaksa mengirimi Nana pesan kalau dirinya akan pulang terlambat. Maaf sayang, aku tidak bisa memberitahumu untuk hal ini.